Halo guys, selamat datang di channel Marcelino Official. Hari ini aku akan membahas tentang satu peristiwa yang sangat unik pada bulan Mei ini. Hari ini kenapa sih libur? Dan emang hari ini adalah acara besar. Dan bulan Mei mengapa disebut dengan bulan suci? Nah, coba kalian cek kalender. Nah, kalau udah cek kalender, itu akan aku bahas hari ini. Jadi hari ini aku bahas tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa Hari Raya Waisak pada bulan Mei ini. Jadi hal apa sih yang istimewa dan peristiwa-peristiwa apa saja di Hari Raya Waisak dan apa sih Hari Raya Waisak? Nah, kisah Marcel akan menjawabnya semuanya. Jadi sebelum kalian menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Hari Raya Waisak adalah hari suci bagi umat Buddha di seluruh dunia, memperingati 3 peristiwa. Peristiwa apa saja sih? Nah, peristiwa Buddha Gautama, yaitu peristiwa kelahiran, pencerahan, dan kematian. 3 peristiwa tersebut yang dikenal sebagai Trisuci Waisak, kelahiran. Pangeran Siddhartha Buddha Gautama, beliau ini lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Kelahirannya dianggap sebagai peristiwa yang ajaib, di mana beliau ini baru saja lahir dalam keadaan bersih dan dapat berdiri tegak dan langsung berjalan 7 langkah yang dimana setiap langkahnya menumbuhkan bunga teratai. Kelahiran ini menandai awal dari perjalanan seorang calon Buddha yang akan mencapai penerangan sempurna dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Pencerahan agung. Penerangan sempurna pada usia 35 tahun di bawah pohon Bodhi Gaya, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha. Momen ini adalah titik balik dalam sejarah agama Buddha di masa Siddhartha Gautama. Menemukan kebenaran tinggi tentang hakikat kehidupan dan cara mencapai kebebasan dari penderitaan. Peristiwa ini juga terjadi pada saat bulan purnama di bulan Waisak atau bulan Mei ini. Pribana, wafatnya Buddha Gautama. Setelah penyebaran ajaran dharmanya kebenaran selama 45 tahun, Buddha Gautama wafat atau mencapai pribana pada usia 80 tahun di Kunisira pada tahun 543 sebelum Masehi. Kewafatannya bukan akhir melainkan pencapaian damai dan kebebasan tinggi dari siklus kelahiran dan kematian. Para pengikut memberi penghormatan terakhir sebagai bentuk bakti dan mengenang ajaran-ajaran leluhurnya. Ketiga peristiwa suci diyakini terjadi pada hari yang sama dan kalender lunar, yaitu pada saat bulan purnama di bulan Waisak. Biasanya jatuh pada bulan Mei dan kalender Masehi. Oleh karena itu, Hari Raya Waisak menjadi momen yang sangat penting dan suci bagi umat agama Buddha di seluruh dunia. Perayaan Waisak secara formal ditetapkan pada konvensi pertama World Fellowship of Buddhists WFB yang didirikan di Sri Lanka pada tahun 1950. Konvensi ini menyepakati untuk merayakan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Siddhartha Gautama pada hari yang sama. Nah, untuk perayaan Waisak di Indonesia perayaan Waisak telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki pengaruh Buddha yang kuat. Namun perayaan ini secara modern mulai terkolonisasi pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1929, perayaan Waisak mulai dilakukan secara terpusat. Setahun kemudian, Candi Borobudur menjadi lokasi utama perayaan Waisak di Indonesia. Perayaan sempat terhenti pada masa revolusi kemerdekaan 1945 hingga 1949 dan kembali diadakan pada tahun 1953. Sempat diadakan sementara waktu saat pemugaraan Candi Borobudur pada tahun 1973. Perayaan Waisak kembali menjadi agenda nasional.
Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menetapkan Hari Raya Waisak sebagai hari libur nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1983. Sejak saat itu, Waisak dirayakan secara luas di seluruh Indonesia dengan pusat perayaan nasionalnya ditetapkan di Kompleks Candi Borobudur. Hari Raya Waisak bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Umat Buddha ini adalah waktu untuk mengenang jasa Buddha, introspeksi diri, berbuat baik, mempererat persaudaraan. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya diisi dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti upacara keagamaan, puja bakti di vihara, meditasi, dan mendengarkan dharma. Prosesi, pawai atau arak-arak yang membawa simbol-simbol agama Cina mengelilingi Candi Borobudur atau stupa sebagai bentuk penghormatan. Pelepasan lampion melambangkan harapan, pencerahan, dan pelepasan hal-hal negatif. Mengambil air berkah, ritual mengambil air berkah yang dianggap membawa berkah. Pindapata, para biku menerima dan dana makanan dan kesempatan bagi umat Buddha untuk berbuat baik. Kegiatan sosial, bakti sosial, donor darah, dan kegiatan kemanusiaan lain-lainnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.